Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para jemaah ingkang kula mulyakaken dan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berkenan berkunjung dan melakukan studi di kampung SDG Sukoharjo ini. Alhamdulillah, Bapak Rektor jenengan juga pernah rawuh ke sini, pernah datang dan bersilaturahim di Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah wa syukurillah, tempat ini sering dikunjungi hamba Allah yang sedang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, keutamaannya sangat besar. Saking agengi keutamaan ilmu, sampai wonten keterangan seluruh malaikat, para malaikat, para makhluk Allah yang ada di laut, di bumi ini mendoakan kepada orang yang sedang mencari ilmu. Makanya panjenengan lek wonten tiyang yang sedang mencari ilmu, lek pingin barokah uripe, kasihani mereka. Karena orang-orang seperti ini, para mahasiswa ini, mereka ini adalah orang-orang yang mulia di mata Allah. Mereka orang yang memiliki keutamaan karena sedang menuntut ilmu Allah. Kula badhe maos kitab Qul hadhihi sabili, niki wonten keterangan syarful ilmi wal ibadah, keutamaan ilmu dan ibadah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-ilma wal ibadata jauharan. Sesungguhnya ilmu dan ibadah itu dua permata. Jadi lek wonten tiyang mencari ilmu dan wonten tiyang sing ibadah, itu adalah permata. Li ajlihima kana kullu ma nara wa nasma'. Karena keduanya kana kullu ma nara wa nasma', ada apa tiap sesuatu, nara kami melihat, wa nasma'u dan kami mendengar. Min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin, dari pengarang-pengarang atau musannif, pengarang-pengarang kitab, wa ta'limil muallimin, dan pembelajaran orang-orang yang mengajar, wa wa'dil wa'izin,
dan nasihat orang yang memberi nasihat, wa nadhrin nadhirin, dan pandangan orang yang memberikan pandangan. Bal li ajlihima unzilal kutub, sebab karena ilmu dan ibadah unzilat al kutub, diturunkan beberapa kitab. Jadi kitab itu tidak hanya Al-Quran, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Itu yang kita yakini. Wa ursilat ar-rusul, dan diutus para utusan-utusan Allah. Bal li ajlihima khuliqatis samawati wal ard wa ma bainahum. Dan karena ilmu dan ibadah ini Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan sesuatu yang ada di langit dan bumi. Maka ini kula kali jenengan niki ibu-ibu nyuwun teng Gusti Allah. Jangan berhenti mencari ilmu. Jangan berhenti menuntut ilmu Allah. Harus terus ngaji, belajar, mendengarkan. Niku ilmu. Nah, bahkan beberapa ulama niku, Grand Syekh Al-Azhar Mesir niki kula mendengarkan pidatonya, mendengarkan nasihatnya. Beliau itu di akhir hayatnya pingin ngajar lari-lari alit. Jadi pingin ngajar tawud ngoten. Grand Syekh Al-Azhar niki pun al-alim al-alama kalau di Mesir. Jadi murid-muridnya niku pun bukan hanya S1 tapi juga S2 dan S3. Tapi karena ilmu, dia punya cita-cita, nanti saya di akhir-akhir hayat saya pingin ngajar anak-anak bau. Lari-lari alit itu. Nah, artinya para hadirin, ilmu pengetahuan itu ternyata sesuatu yang sangat mulia. Mengajar, ngaji, hadir ke majelis taklim itu sangat mulia, sangat masuk dalam kata syarhul ilmi wal ibadah. Wa ta'ammal ayataini fi kitabillah, di dalam kitab Allah itu, di dalam Al-Quran, ikhdahuma qauluhu ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan ada 7 langit dan bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah memerintahkan di antara langit dan bumi itu, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kamu tahu sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in qadir, sangat berkuasa. Wa annallaha qad hata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah itu meliputi tiap sesuatu yang ada.
Makanya para hadirin, sebenarnya ilmu niku boten ada ilmu umum dan agama. Jangan memisahkan ilmu umum dan agama. Semua ilmu itu bagus. Cuma kan ada istilah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain tentunya ilmu yang terkait dengan ibadah. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat itu. Dan ilmu-ilmu yang terkait dengan rukun Islam itu ya wajib. Nah, ada yang fardu kifayah, misalnya ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, dan lain sebagainya. Niku ilmu yang fardu kifayah. Ilmu keuangan misalnya terkait dengan pendidikan, pengelolaan negara, hukum dan lain sebagainya, itu fardu kifayah. Jadi ilmu itu sami penting, sama-sama penting. Makanya ini Bu, jurusannya beda-beda. Wonten sing jurusan pendidikan, wonten sing jurusan syariat hukum, wonten sing jurusan arsitektur. Jadi berbagai macam ilmu itu penting. Dan orang yang menuntut ilmu bukan hanya ilmu yang ada di pesantren. Semua ilmu itu memiliki kemuliaan, keutamaan. Wa kafa bihadhil ayati dalilan ala syarfil ilm. Dari ayat tadi sudah cukup sebagai dalil untuk kemuliaan ilmu. Kemudian yang terkait dengan ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya ini harus ingat, sesungguhnya manusia niki diciptakan oleh Allah, jin dan manusia itu untuk ibadah. Makanya panjenengan kalau punya anak, anaknya sudah sholat, anaknya sudah bisa ngaji, anaknya sudah bisa ibadah, bersyukurlah kepada Allah. Kudu bersyukur, nikum pun bersyukur pun. Panjenengan bersyukur kepada Allah. Artinya tugas dari orang tua ketika anaknya itu sudah sakit ibadah, nikum pun selesai amanat orang tua di hadapan Allah. Yang susah niku para hadirin, kalau sampai kita punya anak, ternyata anaknya tidak mau menuntut ilmu, boten gelem ibadah. Itu yang harus disusahi. Itu susah. Makanya wonten cerita ada orang tua yang diselamatkan oleh anak nantinya, ada orang tua yang karena anak tidak selamat. Karena apa? Anaknya kemudian tidak mau menuntut ilmu. Makanya kalau kalian jenengan bersyukurlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mugi-mugi putra putri, putu-putu kalau kalian jenengan niki ditadosaken hamba Allah yang senang menuntut ilmu. Mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Mugi-mugi manfaat barokah. Kula kalian jenengan sedaya diparingi panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah,
dijauhi dari musibah, dari bala, anak keturunan kula kala jenengan kados hamba Allah yang saleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.